Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karanawati. Di sini saya akan mewakili teman-teman kelompok untuk memberikan presentasi terkait mata kuliah penelitian operasional 1 dengan anggota kelompok yang pertama dari Oceana Nabila D602-147, yang kedua ada Sinta Karanawati dengan NIM D602-169, yang ketiga ada Anik Mariani dengan NIM D602-177, dan yang terakhir ada Jihara Naila Nasya dengan NIM D602-178. Kami berasal dari kelas A dan untuk mata kuliah penelitian operasional 1 dengan dosen pengampu Bapak Eko, kami akan mempresentasikan terkait materi yang telah ditugaskan. Yang pertama itu ada primal dual. Konsep dualitas merupakan suatu konsep bagian dari program linear yang sangat berpengaruh dan menarik untuk dibahas. Konsep ini menyatakan dalam 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 setiap masalah, program linear mempunyai dua bentuk yang saling berhubungan dan keterkaitan. Dapat pula diartikan sebagai lawan dari. Maksudnya, apabila terdapat persamaan mula-mula dalam bentuk primal, maka mempunyai lawan dalam bentuk dual. Jika bentuk dual itu dianggap sebagai primal, maka bentuk dualnya adalah persamaan mula-mula tersebut di atas. Bentuk pertama atau asli dinamakan dengan primal, sedangkan bentuk kedua yang dinamakan dual. Apabila dalam suatu optimum pada tabel simplex bentuk asli primal telah dipecahkan, maka tabel simplex optimum tersebut dapat juga menjawab permasalahan dualnya. Yang terdapat beberapa ketentuan awal yang harus dipahami sebelum masuk dalam konsep primal dual untuk kasus programa linear maksimasi dan minimasi. Untuk ketentuan primal dan dual itu dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan. Yang pertama ada bentuk primal. Umumnya notasi fungsi tujuan adalah Z. Umumnya notasi variabel keputusan dalam bentuk X. Dan pada bentuk dual, umumnya notasi fungsi tujuan berbentuk W, dan pada umumnya itu notasi variabel keputusan pada bentuk dual itu disimbolkan dengan Y. Untuk yang ketiga ada unsur koefisien matriks pembatas, dan pada dual terdapat transpose koefisien matriks pembatas. Yang selanjutnya itu ada vektor ruas kanan pada kendala, dan untuk bentuk dual itu ada koefisien fungsi tujuan. Tidak jauh berbeda dengan dual, pada primal juga terdapat koefisien fungsi tujuan dengan pembatas ke I berupa sama dengan, dan XY tidak terbatas dalam tanda. Namun berbanding dengan bentuk primal, bentuk dual, vektor ruas kanannya pada kendala YI tidak terbatas dalam tanda pembatas ke J yang berupa sama dengan. Fungsi tujuan berbentuk maksimasi itu ada 5, maaf. Yang pertama itu ada bentuk primal, yaitu fungsi tujuan berbentuk maksimasi, pembatas ke I berupa kurang dari sama dengan, pembatas ke I berupa lebih dari sama dengan, XY lebih dari sama dengan 0, dan XJ kurang dari sama dengan 0. Untuk bentuk dual memiliki fungsi tujuan berbentuk minimasi, YI lebih dari sama dengan 0, YI kurang dari sama dengan 0, dengan pembatas ke J berupa lebih dari sama dengan 0, dengan pembatas ke J berupa lebih dari, dan pembatas ke J berupa kurang dari. Hubungan persoalan primal dan dual itu ada 4. Yang pertama yaitu koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstan ruas kanan persoalan dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Yang kedua, untuk setiap pembahasan primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembahasan dual. Yang ketiga itu ada sistem variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual, dan setiap pembatas primal berkorespondensi dengan variabel dual. Yang keempat itu ada fungsi tujuan berubah bentuk, yaitu maksimasi menjadi minimaksi dan sebaliknya, minimasi dan sebaliknya. Sedangkan tanda ketidaksamaan bergantung pada fungsi tujuan, yaitu maksimum dual bertanda kurang lebih sama dengan, minimum dual bertanda lebih dari sama dengan. Dual dari dual adalah primal. Dan untuk hubungan persoalan primal dan dual itu ada 3. Yang pertama ada analisa sensitivitas, mencakup investigasi pengaruh solusi optimal dalam melakukan perubahan nilai pada parameter model. Yang kedua itu ada perubahan pada parameter yang terdapat pada problem primal, juga berhubungan dengan nilai pada problem dualnya.
Sedangkan yang terakhir ada pada dalam banyaknya hal yang lebih baik menganalisa program dual secara langsung untuk menentukan pengaruh komplemennya pada program primal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, dan untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan. Selanjutnya ada contoh primal yaitu F per tembak sama dengan Z 2x1 plus 3x2, maka 5x1 plus 7x2 kurang dari 35. Maka memperoleh Fs-nya x1, x2 lebih dari 0. Pada contoh dual juga terdapat F per temin Z sama dengan 35x1 tambah 40x2. Maka 5x1 plus 8x2 lebih dari 2. Maka memperoleh Fs-nya x1, x2 lebih dari 0. Selain itu, F per T max-nya mendapat Z 2x1 tambah 3x2 plus 0x1 tambah 0x2. Maka akan mendapatkan F per S-nya x1, x2, S1, S2 kurang dari 0. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada definisi dari dual problem dan problem dual bila primal dalam bentuk standar. Yang pertama itu definisi dari dual problem, yaitu dapat dilihat bahwa X0 sama dengan sigma N, C sama dengan 1, C, J, X, J dengan pembatas sigma N, C sama dengan 1, A, I, J, X, J kurang lebih dari sama dengan BI. Dengan XJ lebih dari 0 dan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga M, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Nah, untuk selanjutnya yaitu problem dual bila primal dalam bentuk standar. Yang pertama itu ada maksimal. X0 sama dengan sigma N, C sama dengan 1, C, J, X, J dengan pembatas sigma N, C sama dengan 1, A, I, J, X, J sama dengan B, I. Dengan I sama dengan 1 dan seterusnya hingga M, C sendiri sama dengan 1, 2, hingga seterusnya hingga N, tersebut merupakan primal problem. Selanjutnya itu dual problem dengan maksimasi Y0 sama dengan sigma N, I sama dengan 1, B, I, Y1 dengan pembatas sigma M, I sama dengan 1, A, I, J, Y, I lebih dari sama dengan C, J, Y, I tidak dibatasi tanda untuk semua I dengan C sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Untuk selanjutnya yaitu problem dual bila primal dalam bentuk standar. Ada pun primal problem dan dual problem, yaitu maksimasi X0 sama dengan sigma N, C sama dengan 1, C, J, X, J dengan pembatas sigma N, C sama dengan 1, A, I, J, X, J kurang dari sama dengan BI dengan I sama dengan 1, 2, hingga seterusnya hingga M. X1 tidak dibatasi tanda untuk semua I. Maksimasi Y0 sama dengan sigma N, I sama dengan 1, BI, Y, I dengan pembatas sigma M, I sama dengan 1, A, I, J, Y, I sama dengan C, J. Y, I lebih dari sama dengan 0. C sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N, dan I sama dengan 1, 2, seterusnya hingga M. Yang telah saya bacakan seperti itu primal problem dan dual problem. Dapat dilihat di PPT. Di sini ada contohnya yaitu maksimasi. Dan maksimasinya yaitu X0 sama dengan 5, X1 plus 6, X2 dengan pembatas X1 plus 9, X2 kurang dari 60. Selanjutnya yaitu 2x1 plus 3x2 kurang dari 45, 5x1 min 2x2 kurang dari 20, x2 kurang dari 30, dan x1, x2 lebih dari 0. Minimasinya yaitu Y0 sama dengan 60, Y1 plus 45, Y2 plus 20, Y3 plus 30, Y4. Dengan pembatasnya yaitu Y1 plus 2, Y2 plus 5, Y3 lebih dari 60, 9, Y1 plus 3, Y2 min 2, Y3 plus Y4 lebih dari 45, Y1, Y2, Y3, Y4 lebih dari 0. Berikut yaitu telah saya contohkan jadi dual problem, yaitu problem dua bila primal dalam bentuk standar. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyelesaian dual simplex dari sebelah kanan itu ada minimasi dan pembatasan, dan sebelah kiri ada minimasi, contoh dari minimasi pembatasan. Dengan mengubah fungsi objektif maksimasi menjadi minimasi dan fungsi pembatasannya menjadi bertanda lebih dari
Kemudian dibentuk tabel simpleksnya adalah sebagai berikut. Metode simplex yang biasa memberikan hasil didasarkan pada kondisi optimasi dan layak sebagai berikut. Kondisi layak, living variable adalah variabel berbasis yang mempunyai nilai paling negatif. Kondisi optimalitas, entering variabel dipilih di antara non-variabel berbasis dengan cara rasio dari koefisien fungsi objektif dengan koefisien pembatasan yang terpilih sebagai living var. Entering var adalah salah satu yang mempunyai rasio terkecil untuk problem minimasi atau nilai terkecil absolut untuk problem maksimasi. Jadi di sini terdapat penyelesaian tabel penyelesaian dual simplex. Tabel penyelesaian sendiri terdiri dari variabel basis, X0, koefisien dari BJ, X1, X2, S1, S2, S3, dan RHS. Hasil dari penyelesaian dual simplex itu hasilnya optimal, tapi belum fleksibel. Maka dengan cara yang sama seperti iterasi sebelumnya, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan feasible. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.